Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devantri dengan NIM 23660060 dari kelas B. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wendrianti Sauf dengan NIM 23660052 dari kelas B. Perkenalkan, saya Zahwa Ramadhani dengan NIM 23660006 dari kelas C. Baik, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kami dapat membuat video ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kemudian tak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Geologi Struktur, yaitu Ibu Ana Irada Laode Malim, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Langsung saja di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu tentang geologi struktur. Apa sih geologi struktur itu? Geologi struktur itu adalah cabang ilmu yang mempelajari bentuk dan arsitektur kerak bumi serta gejala-gejala yang menyebabkan perubahan bentuk atau deformasi pada batuan. Struktur geologi merupakan hasil deformasi akibat kayak dalam kerak bumi. Contohnya itu struktur bidang, garis, permukaan, dan badan batuan. Kemudian menurut para ahli, Bagley 1965, dia mempelajari struktur individual seperti antiklin, siklin, sesar, lineasi dalam satu unit tektonik. Kemudian Spencer 1977 membagi struktur menjadi dua, yaitu struktur primer dan struktur sekunder, yang dimana struktur primer terbentuk saat batuan terbentuk. Contohnya struktur sedimen dan struktur aliran. Kemudian struktur sekunder, dia terbentuk setelah pembentukan batuan akibat gaya deformasi. Contohnya sesar dan lipatan. Kemudian tujuan studi geologi struktur yaitu menafsirkan perkembangan struktur hingga ke bagian dalam bumi. Kemudian menganalisis arah dan besar gaya pembentuk, menyusun interpretasi menggunakan data geofisika, seismik, gravitasi, dan magnetik. Kemudian tahapan analisis struktur geologi, yang dimana dia identifikasi struktur, mengamati jenis struktur seperti lipatan, sesar, rekahan, dan lain-lain. Kemudian pencatatan data, melakukan pengukuran dan membuat sketsa lapangan. Analisis data menggunakan metode statistik dan geometri untuk mengenali pola. Kemudian sintesa yang menyimpulkan mekanisme pembentukan dan pengaruhnya terhadap sektor pertambangan, perminyakan, panas bumi, dan teknik. Kemudian konsep dasar, lapisan batuan dan stratifikasi. Lapisan atau bed, di endapan batuan di permukaan bumi dibatasi bidang lapisan atau bedding plane. Kemudian batuan sedimen dan vulkanik memiliki struktur lapisan dan mencatat sejarah lingkungan pengendapan. Ketebalan lapisan dia bervariasi dari sangat tipis hingga puluhan meter. Bidang perlapisan menandai akhir dan awal pengendapan terbentuk dari perubahan ukuran butir atau komposisi. Kemudian ketidakselarasan atau unconformity yang menentukan adanya jeda dalam pengendapan atau hilangnya sebagian. Catatan geologi, jenis ketidakselarasan yaitu diastema, paraconformity, disconformity, dan unconformity. Kemudian prinsip Steno, dia dirumuskan oleh Nicholas Steno pada tahun 1669, masih digunakan dalam interpretasi geologi struktur. Kemudian itu prinsip superposisi, dia lapisan yang lebih awal lebih tua dari lapisan di atasnya jika belum mengalami deformasi. Kemudian prinsip horizontalitas awal, semua lapisan awal terbentuk secara horizontal. Jika saat miring berarti dia telah mengalami deformasi. Kemudian prinsip lateral continuity, atau lapisan batuan tersebar luas secara menerus kecuali terhalang oleh benda padat. Kemudian struktur yang memotong batuan, misalnya sesar intrusi, lebih mudah dari batuan yang dipotongnya.
Kemudian masuk kepada materi kedua yaitu geometri unsur struktur. Apa sih geometri unsur struktur itu? Yaitu pengertian struktur batuan. Struktur batuan adalah bentuk dan kedudukan dari batuan yang dapat diamati berdasarkan proses terbentuknya. Struktur batuan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu struktur primer yang dimana terbentuk saat pembentukan batuan. Contohnya itu bidang perlapisan, repelmat, mudcrag, floodcast, roadcast, dan lain-lain. Kemudian berguna untuk mempengaruhi arah pengendapan dan mendeteksi pembalikan lapisan akibat tektonik. Kemudian struktur sekunder yang dimana dia terbentuk setelah batuan terbentuk dan mengalami deformasi akibat stres atau kompresi atau peregangan. Contohnya itu dia lipatan, kekar, sesar, dan foliasi. Fokus utama dalam pembelajaran geologi struktur. Kemudian struktur kontemporer dia terjadi setelah pengendapan tetapi sebelum batuan terkonsolidasi. Contohnya itu Islam pada Turbid. Kemudian struktur primer sedimen yang dimana struktur ini bersifat non tektonik dan termasuk bidang perlapisan atau bedding, graded bedding, cross bedding, repelmat, mudcrag, dan lain-lain. Bidang perlapisan terbentuk akibat perbedaan ukuran partikel atau komposisi yang dimana dia menunjukkan adanya diskontinuitas mekanik pada sedimen. Kemudian struktur primer non tektonik batuan beku yang dimana dia ini terbentuk dari proses aliran magma seperti phenocryst, xenolit, vesikuler, tekstur aliran, foliasi atau dilineasi dari kristal. Vesikel rongga dari gelembung gas yang dapat dari si mineral dia menjadi amigdaloidal. Pilau lava terbentuk saat lava bertemu air. Kemudian geometri unsur struktur dia digunakan untuk menggambarkan kedudukan bidang atau garis dalam ruang. Biasanya dalam bentuk struktur bidang atau planar, dia pelapisan, foliasi sesar, kekar, dan lain-lain. Struktur garis atau linear dia sumbu lipatan, lineasi, garis garis, dan lain-lain. Metode proyeksi geometri dibagi menjadi tiga, yaitu proyeksi perspektif, proyeksi ortografi, dan proyeksi stereografi. Kemudian unsur geometri struktur dia terbagi atas yang pertama itu struktur bidang dibagi menjadi dua yaitu bidang real dapat diamati langsung, perlapisan, sesar, foliasi. Kemudian bidang semu ini hanya dapat dianalisis secara tidak langsung, contohnya seperti bidang poros sayap lipatan. Kemudian elemen pada struktur bidang yaitu ada strike atau jurus yang dimana dia arah perpotongan bidang miring dengan bidang horizontal diukur dari utara. Dip atau kemiringan sudut terbesar antara bidang dan bidang horizontal tegak lurus terhadap strike. Dip direction yaitu arah tegak lurus, strike mengikuti arah kemiringan bidang. Kemudian apparent dip kemiringan bidang jika diukur tidak tegak lurus terhadap strike. Kemudian trend yaitu arah horizontal dari bidang. Penulisan strike dan dip dia menggunakan sistem kuadrat. Misalnya itu seperti N65W, 25S atau sistem azimut misalnya 25,205. Dia menggunakan kaidah tangan kanan digunakan untuk menentukan arah strike dan dip secara konsisten. Kemudian struktur garis. Struktur garis dia dibagi menjadi dua, yaitu struktur garis real dapat diamati langsung atau garis sesar. Struktur garis semu ditafsirkan dari orientasi struktur lain atau lineasi mineral, arah sungai, topografi, dan lain-lain. Dapat juga diklasifikasikan struktur garis primer seperti penjajaran mineral, arah sedimen. Kemudian struktur garis sekunder, garis gores, poros lipatan, lineasi breksi sesar. Kemudian istilah dalam struktur garis yaitu ada tiga: trend, arah horizontal dari garis, plane atau peminjaman sudut antara garis dan bidang horizontal dengan bidang vertikal. Kemudian ridge atau pitch, sudut antara garis dengan horizontal dalam bidang tempat garis berada, bernilai lebih kecil 90%. Kemudian metode proyeksi ortografi
Metode ini dia digunakan untuk mengubah bentuk 3 dimensi menjadi 2 dimensi, yang dimana dia berguna dalam menentukan length and rate dari garis dalam bidang, menyajikan struktur bidang secara visual dalam diagram. Kemudian itu masuk kepada materi selanjutnya, yaitu ketebalan dan kedalaman, yang dimana ketebalan itu adalah jarak tegak lurus antara dua bidang sejajar sebagai batas atas dan batas bawah lapisan batuan. Kemudian kedalaman itu jarak vertikal dari suatu titik di permukaan bumi ke arah bawah menuju suatu titik garis atau bidang dalam batuan. Pengukuran ketebalan secara langsung dia dilakukan jika kondisi lapisan memungkinkan. Contohnya lapisan horizontal yang tersingkap pada tebing vertikal, kemudian lapisan vertikal tersingkap pada topografi datar. Pada topografi miring digunakan tongkat Jacob yang dilengkapi kilometer, kompas, dan hand level. Kemudian secara tidak langsung dia dilakukan jika pengukuran langsung sulit atau menggunakan pendekatan lebar singkapan, kedudukan lapisan, sudut lintasan terhadap jurus, sudut lereng atau slope. Secara grafis, dia menggunakan alignment diagram, yang dimana dia dibagi menjadi dua, yaitu diagram Palmer, diagram 1 Palmer 1918 dia untuk pengukuran datar dan tegak lurus jurus. Dapat digunakan juga pada medan miring jika sudut lereng diperhitungkan terhadap dip. Kemudian diagram 2 Marquis pada tahun 1922 untuk pengukuran tidak tegak lurus dapat digunakan pada topografi miring. Perhatikan hubungan arah dip dan slope atau searah atau berlawanan. Selanjutnya akan dilanjutkan ke materi 2. Baik, materi selanjutnya adalah deformasi. Jadi apa sebenarnya deformasi itu? Deformasi adalah perubahan bentuk geometri batuan yang dapat terwujud menjadi perlipatan, patahan, atau keretakan. Gaya mempengaruhi batuan ini dikenal sebagai stres, yang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu stres ragam dan diferensial. Tiga tipe stres utama yang dijelaskan oleh Ibu Wana adalah tegangan tarikan atau tarikan, kemudian tegangan kompresional atau tekanan, dan tegangan geser atau geser. Selanjutnya, bagaimana pengenaan dapat menyebabkan perubahan ukuran dan bentuk batuan serta perbedaan antara pengenaan elastis dan pengenaan plastis. Pada deformasi batuan dapat dipecah menjadi dua sifat, yaitu brittle atau rapuh dan ductile atau fleksibel, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu, tekanan, kecepatan pendinginan, serta komposisi mineral. Proses pengukuran mendingin termasuk pengukuran strike dan dip juga diuraikan untuk menentukan orientasi dan arah perubahan batuan setelah terdeformasi. Kemudian, deformasi batuan merupakan proses resolusi yang menyebabkan perubahan bentuk batuan yang disebabkan oleh gaya eksternal. Stres dalam batuan dibedakan menjadi seragam dan diferensial dengan dampak yang berbeda pada keberadaan batuan. Selanjutnya adalah jenis stres utama ada 3, yaitu tensional, kompresional, dan shear stress yang memiliki pengaruh besar pada bentuk batuan. Kemudian perbedaan antara deformasi elastis dan plastis. Pada deformasi elastis, dia terjadi apabila batuan kembali ke bentuk awal, sementara plastis ketika batuan berubah permanen. Dan pengaruh temperatur dan tekanan pada lingkungan sangat mempengaruhi sifat batuan. Kemudian metode pengukurannya dia mengukur menggunakan strike dan dip. Kemudian contoh deformasinya di dunia nyata dari beton pada batuan menegaskan pentingnya pemahaman dalam geologi. Selanjutnya, pengaruh stres pada batuan. Stres menghasilkan respon fisik pada batuan. Tipe stres ini yang digunakan masing-masing memiliki efek yang beragam. Stres tensional dapat membuat batuan memanjang, sedangkan stres kompresional dapat menyebabkan pemendekan. Performa deformasi pun berbeda. Deformasi elastis dapat kembali ke bentuk asli setelah gaya penghapusan, sementara penghentian plastis menyebabkan perubahan permanen yang penting untuk dipahami dalam evaluasi geologi. Faktor temperatur dan tekanan umumnya membuat batuan lebih ductile.
Temperatur yang lebih tinggi umumnya membuat batuan lebih ductile, sedangkan tekanan yang tinggi, batuan berpotensi mengalami pembekuan tanpa terjadinya patahan. Kecepatan deformasi dapat mempengaruhi hasil, yaitu kecepatan mengklik yang tinggi cenderung menghasilkan keretakan, sedangkan pengaruh pemuda yang lebih lambat memberi waktu pada atom individu untuk bergerak, menjadikan batuan lebih fleksibel. Komposisi mineral penting. Mineral yang menyusun batuan sangat mempengaruhi sifat penghentian. Mineral yang lebih rapuh cenderung lebih mudah patah dibandingkan mineral yang lebih fleksibel. Pengukuran menggunakan strike dan dip penting untuk menentukan dampak dari proses pembekuan pada struktur geologi yang memiliki aplikasi luas dalam eksplorasi sumber daya alam. Jenis-jenis stres ada beberapa. Yang pertama adalah stres berdasarkan distribusi gaya, dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah uniform atau confining stress, dan yang kedua adalah differential stress. Uniform merupakan gaya yang bekerja secara merata dari segala arah pada batuan. Ketika batuan menerima tekanan dari semua arah dalam jumlah yang sama. Sementara differential stress adalah gaya yang bekerja tidak seimbang dari berbagai arah, sehingga menghasilkan deformasi yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah jenis stres diferensial. Jika besar gayanya tidak sama dari semua arah, maka terbentuklah 3 jenis stres utama, yaitu tensional stress, compressional stress, dan shear stress. Tensional stress ini disebabkan oleh gaya-gaya yang saling menjauh dari batuan, sehingga menyebabkan batuan mengalami peregangan atau pemanjangan. Sementara compressional stress disebabkan oleh gaya-gaya saling menekan dari arah yang berlawanan, sehingga menghasilkan pemendekan batuan. Efek deformasinya dapat berupa perlipatan batuan serta patahan batuan. Yang ketiga adalah shear stress, yaitu gaya-gaya yang bekerja sejajar namun berlawanan arah, sehingga menyebabkan batuan tergeser atau mengalami perpindahan posisi atau slip atau disebut dengan translasi. Kemudian tahapan deformasi batuan. Ketika batuan mengalami peningkatan tekanan, maka akan melewati 3 tahapan deformasi. Yang pertama adalah deformasi elastis, yang kedua deformasi ductile, dan yang terakhir adalah fraktur. Pada deformasi elastis, batuan akan mengalami stres dan kembali ke bentuk semula jika stresnya dihilangkan. Pada deformasi elastis ini dia terjadi pada tahap awal saat tegangan belum melebihi batas elastisitas. Kemudian yang kedua adalah deformasi ductile. Ini terjadi ketika stres melebihi batas elastisitas batuan. Batuan akan mengalami perubahan bentuk permanen dan tidak bisa kembali ke bentuk awal. Deformasi ini dapat menghasilkan lipatan jika batuan tersebut bersifat ductile, sementara akan menghasilkan patahan jika batuan tersebut bersifat brittle. Yang ketiga adalah fraktur. Fraktur ini merupakan kondisi saat batuan mengalami retakan atau pecah karena stres yang terlalu besar. Selanjutnya adalah karakteristik batuan berdasarkan respons terhadap stres. Berdasarkan bagaimana batuan berperilaku saat menerima tekanan, batuan dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu bersifat brittle atau rapuh dan bersifat ductile atau liat. Ketika bersifat brittle, maka batuannya akan mengalami retak atau patah ketika mendapatkan stres. Umumnya terjadi pada kondisi suhu dan tekanan rendah. Sementara bersifat ductile ketika batuan tersebut mengalami deformasi plastis atau perubahan bentuk permanen tanpa patah. Umumnya terjadi pada kondisi suhu dan tekanan tinggi. Batuan akan disebut brittle atau ductile itu tergantung pada jumlah strain plastis yang dialaminya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jenis deformasi. Yang pertama temperatur, kedua tekanan, ketiga kecepatan deformasi, dan keempat komposisi batuan. Untuk temperatur, pada suhu yang tinggi, ikatan molekul pada batuan akan menjadi lemah sehingga batuan tersebut menjadi lebih ductile. Sedangkan pada suhu yang rendah, maka batuan tersebut akan menjadi lebih brittle atau rapuh. Kemudian tekanan. Ketika tekanannya tinggi, maka akan membuat batuan sulit retak, sehingga dia lebih ductile. Sementara pada tekanan rendah, batuannya akan cenderung mudah retak, lebih ke brittle. Selanjutnya adalah kecepatan deformasi. Pada kecepatan tinggi, atom tidak sempat beradaptasi sehingga batuan lebih mudah patah. Sementara pada kecepatan lambat akan memberikan waktu bagi atom untuk bergerak sehingga batuan lebih ductile. Untuk komposisi batuan, batuan dengan mineral olivin dan feldspar, maka biasanya batuan tersebut dia bersifat rapuh atau brittle, sementara batuan
dengan mineral lempung, mika, dan kalsit biasanya lebih liat atau ductile. Kemudian, cara mengukur deformasi batuan. Yang pertama menggunakan strike dan dip, yang merupakan simbol dalam geologi untuk menunjukkan orientasi bidang batuan, di mana strike ini merupakan arah garis horizontal bidang batuan, sementara dip merupakan sudut kemiringan bidang terhadap horizontal. Kemudian deskripsi orientasi spasial pada struktur lipatan yaitu ada dua, dom dan basin. Pada dom, strike akan membentuk pola melingkar, sementara dip ke arah luar lingkaran. Biasanya batuannya lebih tua berada di tengah, sementara pada basin maka strike-nya akan membentuk pola melingkar dan dip akan mengarah ke pusat lingkaran. Ini biasanya batuannya yang lebih muda berada di tengah. Kemudian fraktur. Apa sebenarnya fraktur itu? Jadi fraktur adalah retakan sempit dalam batuan yang terbentuk akibat tegangan diferensial yang bekerja melebihi batas elastisitas batuan yang belum mengalami retakan sebelumnya. Ketika batuan tersebut mengalami tegangan di atas ambang batasnya dalam rezim deformasi brittle, maka akan terjadi retakan permanen. Kemudian mekanisme deformasi brittle. Dalam kondisi deformasi brittle, batuan tidak mengalami perubahan bentuk plastis terlebih dahulu, melainkan langsung retak. Ada dua bentuknya, bila dengan rekahan maka selanjutnya akan mengalami pembentukan fraktur. Jika tanpa rekahan akan terjadi frictional deformation, umumnya pada batuan sedimen yang tidak terkonsolidasi dengan baik. Mekanisme frictional deformation ini terjadi melalui frictional slip pada batas butir batuan, kemudian butirannya bergerak relatif karena adanya ruang pori, sehingga disebut sebagai frictional sliding. Granular flow akan terjadi di batuan porous, sementara cataclastic flow terjadi di batuan non-porous dan terkonsolidasi baik. Kemudian definisi fraktur. Fraktur adalah retakan sempit yang memiliki perpindahan diskontinu, yang memiliki sifat mekanik batuan yang berubah, dan terbentuk akibat stres internal atau eksternal. Fraktur juga ini dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu shear fracture, extension fracture, joint, dan fissure. Pada shear fracture dikenal juga sebagai slip surface, yang terjadi akibat gaya geser sejajar dengan bidang fraktur. Umumnya mengalami perpindahan kecil. Kemudian jika perpindahannya besar, maka akan disebut dengan sesar dan digunakan dalam studi zona sesar dan rekahan geser. Pada extension fracture, ini terjadi akibat gaya tarik atau peregangan. Kemudian retakannya dia terbuka tegak lurus terhadap bidang dan tidak selalu terlihat adanya perpindahan. Yang ketiga adalah joint atau biasa disebut kekar. Merupakan retakan tanpa pergeseran nyata dan merupakan yang memiliki perpindahan sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Umumnya diklasifikasikan sebagai extension fracture. Yang keempat adalah fissure. Fissure adalah extension fracture yang terbuka dan dapat diisi oleh fluida. Jika terisi mineral maka akan disebut dengan vein, dan jika diisi magma disebut dengan dike atau seal. Fraktur ini juga dia sangat penting dalam geologi struktur, kemudian pada bidang teknik sipil, hidrogeologi dan perminyakan, dan mineralisasi. Fraktur juga dapat menjadi jalur aliran fluida, kemudian mempengaruhi kekuatan dan kestabilan batuan, dapat menyebabkan ketidakstabilan lereng dan rockfall, dan memicu ketidakstabilan pada terowongan. Kemudian, mode perpindahan fraktur. Dalam mekanika batuan, ada 3 mode utama dan 1 mode gabungan dalam pembentukan fraktur. Yang pertama adalah mode 1 yang disebut dengan tension fracture. Dia adalah perpindahan tegak lurus terhadap bidang rekahan dan disebabkan oleh gaya tarik. Misalnya retakan membuka akan membentuk rekahan murni. Kemudian yang kedua adalah mode 2 atau disebut dengan sliding atau shear fracture yang merupakan perpindahan geser tegak lurus terhadap sisi crack dan disebabkan oleh gaya geser. Yang ketiga adalah mode 3 atau tearing fracture yang merupakan perpindahan paralel terhadap sisi crack dan terjadi akibat sobekan. Yang keempat adalah mode 4 yang disebut dengan hybrid fracture. Ini merupakan gabungan antara mode 1 dan mode 2 atau 3 dan merupakan mode tertutup. Materi selanjutnya adalah joint atau kekar, di mana joint atau kekar ini adalah retakan
seperti yang saya sebutkan tadi bahwa join atau kekar ini adalah retakan tanpa pergeseran atau dengan perpindahan yang sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Kekar ini dia dapat dibagi berdasarkan geometrinya. Ada dua, yaitu kekar sistematik dan kekar non-sistematik. Pada kekar sistematik, dia memiliki geometri lurus, sejajar, berulang, dan jarak antar kekarnya itu hampir seragam. Sementara pada kekar non-sistematik, dia berarti memiliki ciri-ciri yang tidak beraturan, acak, tidak memiliki pola orientasi jelas. Kemudian klasifikasi kekar berdasarkan gaya ada 3, yaitu shear join, tensional join, dan hybrid join, di mana shear join atau biasa dikenal dengan kekar gerus, dia seperti contohnya itu adalah memotong arah gaya utama dengan sudut tajam, kemudian bidangnya licin, skala kecil, dan memotong seluruh batuan. Biasanya dia memiliki pola bela ketupat. Pada tensional join, dia terbentuk tegak lurus, arah tegangan. Ciri-cirinya pada bidangnya tidak rata, lebih besar, pola kotak atau acak. Biasanya terisi oleh mineral dan membentuk vein. Pada hybrid join atau kekar gabungan, dia merupakan kombinasi antara tarikan dan geser. Umumnya terisi mineral sekunder. Kemudian jenis kekar tarikan ada 2, yaitu tensional fracture dan release fracture. Kemudian pada proses terbentuknya kekar itu bisa disebabkan oleh 5. Yang pertama karena adanya overburden, kemudian karena adanya tekanan fluida. Yang ketiga karena adanya tekanan tektonik. Keempat karena adanya pendinginan magma, dan yang terakhir karena adanya regangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahwa. Oke, baik, saya lanjutkan. Seperti yang kita tahu, lipatan merupakan hasil pembentukan bentuk atau deformasi batuan yang ditunjukkan dengan lengkungan atau kumpulan lengkungan yang terbentuk akibat pengaruh stres atau tegangan pada batuan. Lipatan biasanya terjadi pada struktur bidang seperti bidang perlapisan atau foliasi. Lipatan adalah fenomena geologi yang penting karena menunjukkan sifat deformasi batuan, distorsi atau perubahan bentuk, dan rotasi atau perputaran. Lipatan memiliki ciri-ciri umum, diantaranya lipatan terbentuk ketika struktur batuan yang sebelumnya lurus atau bidang mengalami perubahan menjadi bentuk lengkung atau garis lengkung. Yang selanjutnya, tidak semua deformasi menghasilkan lipatan, tergantung dari keberadaan unsur bidang atau garis pada batuan. Yang terakhir, kadang struktur yang awalnya melengkung bisa berubah menjadi lurus kembali setelah deformasi. Selanjutnya, geometri lipatan. Secara geometris, lipatan digambarkan sebagai permukaan bidang lengkung tunggal. Lipatan bisa sangat sederhana hingga sangat rumit, sehingga mode kontur struktur atau deskriptif digunakan untuk mendeskripsikannya. Unsur utama lipatan itu ada dalam profil 2 dimensi dan 3 dimensi. Dalam profil 2 dimensi itu dia ada hinge point atau titik maksimum pelengkungan pada lapisan, ada crest, titik tertinggi dari lengkungan, dan trough, yaitu dia titik terendah dari pelengkungan. Dalam 3 dimensi dia ada fault axis atau hinge line, yaitu garis pelengkungan maksimum. Ada axial plane atau axial surface, yaitu dia bidang yang dibentuk oleh kumpulan fault axis, bisa datar atau melengkung. Dan selanjutnya dia ada fault limb atau sayap lipatan. Dia sisi dari lipatan antara daerah pelengkungan dan garis infleksi. Klasifikasi lipatan diklasifikasikan berdasarkan berbagai sifat geometri dan ciri deformasinya. Klasifikasi ini juga sering berkaitan dengan jenis batuan dan intensitas deformasi. Berdasarkan sudut antar sayap atau interlip angle, sudut antar sayap adalah sudut terkecil antara dua sayap lipatan. Diukur pada bidang profil dan mencerminkan. Selanjutnya, berdasarkan sifat simetri, ditentukan oleh bidang simetri yang membagi dua sayap lipatan secara seimbang melalui hinge line. Yang kedua, bila suatu seri lipatan memiliki bidang median yang sejajar dan berulang secara periodik, maka disebut lipatan simetris. Parameter pentingnya itu ada amplitude atau A, yaitu tinggi lipatan, dan wavelength atau W, yaitu panjang gelombang lipatan. Berdasarkan kedudukan lipatan, dilihat dari kemiringan bidang sumbu dan penunjaman sumbu lipatan. Contoh diklasifikasi yaitu kedudukannya, kalau misalnya kedudukannya dia upright fault,
maka dia penunjaman sumbunya itu D85P25 dan kemiringan bidangnya itu dia bidang hampir tegak. Kalau kedudukannya in inclined fold, maka dia penunjaman sumbunya itu D704 D704P5 P45, maka dia kemiringan bidangnya itu dia bidang miring. Dan jika reclined fold, maka dia penunjangan sumbunya itu D56P55 dan bidang kemiringannya itu dia bidang landai. Berdasarkan bentuk lipatan itu dia dibedakan menjadi dua, yaitu anticline dan syncline, di mana anticline itu dia sayap lipatannya itu miring ke arah berlawanan dan biasanya bagian tengah lebih tua. Sedangkan syncline dia sayap lipatannya itu miring ke arah yang sama, biasanya dia bagian tengahnya itu lebih muda. Berdasarkan lipatan sejajar atau parallel fold, dia lapisannya tetap memiliki ketebalan ortogonal yang konstan, terbentuk melalui pergeseran antar lapisan saat dilipat atau flexural slip. Konstruksi penampang lipatan sejajar itu dia ada metode busur lingkaran, yaitu dia menganggap lipatan sebagai busur lingkaran. Pusat busur adalah perpotongan antara sumbu kemiringan lapisan. Prosesnya yang kedua dia ada metode interpolasi, yaitu dia jika batas lapisan dijumpai berulang, interpolasi antara dua titik kemiringan itu dilakukan. Dia pakai metode Higgs, yaitu langkah-langkahnya tarik garis normal dari dua titik kemiringan A dan B, lalu tentukan titik OA di seberang bisektor. Selanjutnya hitung D sehingga AOA sama dengan BD, tarik garis DOA untuk mendapatkan titik OB. Yang terakhir dia OA dan OB menjadi pusat lingkaran interpolasi. Yang terakhir dia ada metode BAS, yaitu digunakan jika kemiringan diketahui di dua titik. Digunakan pusat lingkaran yang menghubungkan interpolasi bidang. Selanjutnya kita masuk pada materi lipatan. Seperti yang kita tahu, lipatan adalah hasil dari deformasi bentuk batuan yang terlihat sebagai lengkungan atau kumpulan dari lengkungan-lengkungan. Lipatan terbentuk karena adanya tegasan atau stres yang bekerja pada batuan, yang menyebabkan perubahan posisi dari kedudukan awalnya membentuk struktur yang melengkung. Terminologi dasar lipatan itu terjadi ketika batuan mengalami gaya deformasi. Gaya ini menyebabkan batuan bergeser dari posisi semula dan membentuk struktur lengkung. Struktur ini umumnya terjadi pada bidang perlapisan atau bidang foliasi batuan. Lipatan memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama isoclinal fold, yang kedua king fold, yang ketiga parasitic fold. Di mana dia kalau internal foldnya itu dia kedua sayap lipatan paralel satu sama lain yang menandakan deformasi batuan, deformasi kuat dan simetrisnya tinggi. Kalau king fold dia itu ciri khasnya itu sayap lurus dengan hingline yang tajam. Umumnya itu dia pada deformasi lokal dan mendadak. Yang terakhir parasitic fold, yaitu dia lipatan-lipatan kecil yang terbentuk di zona lim atau hing dan lipatan utama yang besar, dan sering ditemukan sebagai indikasi lipatan kompleks. Selanjutnya kita masuk pada sesar. Seperti yang kita tahu juga itu sesar itu dikenal sebagai patahan atau fold, adalah pergeseran atau patahnya posisi formasi batuan dari posisi awalnya. Pergeseran ini sering menyebabkan perbedaan ketinggian antara dua bagian batuan akibat naik atau turunnya salah satu atau kedua blok batuan. Proses terjadinya sesar itu dia ada sesar terbentuk karena adanya tegangan diferensial atau diferensial stres yang bekerja pada batuan. Stres itu memiliki jenis-jenis tegangan tersebut adalah shell stress atau shell stress, tensional stress, dan compressive stress. Di mana shell stress itu dia tegangan yang datang dari dua arah berlawanan mengakibatkan pergeseran batuan sejajar dari arah gaya. Yang kedua itu dia tensional stress, di mana dia tegangan yang menyebabkan regangan atau pemisahan, umumnya menghasilkan sesar normal atau turun. Yang ketiga ada compressive stress, yaitu tegangan yang menyebabkan penekanan batuan, umumnya menghasilkan sesar naik atau thrust fold.
Terminologi umum itu dia bidang sesar yaitu permukaan diskontinuitas tempat terjadinya perpindahan massa batuan. Sesar biasanya disertai perubahan posisi lapisan batuan di kedua sisi bidang sesar. Perpindahan yang terjadi dapat berupa perpindahan horizontal, perpindahan vertikal, dan kombinasi keduanya atau oblique. Berdasarkan arah perpindahan atau relatif atau slip, dia terbagi menjadi tiga. Di antara yang pertama itu strike slip fault, yaitu perpindahan sejajar dengan arah strike batuan. Tidak ada perpindahan vertikal yang signifikan, contohnya itu sesar mendatar atau kanan atau kiri. Yang kedua itu dia deep slip fault, yaitu perpindahan sejajar arah kemiringan deep batuan dan membentuk sudut tegak lurus terhadap arah strike. Dan yang terakhir dia oblique slip fault, yaitu dia perpindahan relatif tidak sejajar dengan strike maupun deep, gabungan antara strike deep dan deep slip. Sesar normal itu ada dua, yaitu sesar normal oblique yaitu gabungan tegangan dan geseran, dan yang kedua itu sesar naik oblique yaitu gabungan kompresi dan geseran. Deformasi di zona sesar bukan hanya bidang tunggal tetapi juga bisa berupa sesar tunggal, zona sesar kompleks atau berisi banyak bidang sesar, dan yang ketiga itu sesar di zona ductile atau plastik tidak selalu membentuk rekahan. Menjelaskan bahwa zona sesar dapat berupa jalur deformasi yang mempengaruhi area sekitarnya, mencakup zona kerusakan, zona slip utama, dan material sesar atau fault, gauge, breaksy, dan lain sebagainya. Selanjutnya identifikasi sesar di lapangan itu ada thrust fault, yaitu mengakibatkan lapisan batuan berulang saat pengeboran dan umumnya itu pada zona kompresi. Yang kedua itu ada normal fault, itu dia mengakibatkan hilangnya bagian lapisan dalam bor vertikal, sering terjadi pada zona regangan. Contohnya dia jika lapisan batu bara menghilang di sumur C, maka dia indikasi sesarnya itu normal. Yang kedua, jika lapisan berulang di bor, kemungkinan sesar lagi di lapangan. Oke, terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau penyebutan nama, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.